katekese perayaan ulang tahun Imamat yang ke-25, 19 dan 34 tahun. Sifat panggilan Yesus menurut Injil adalah dipanggil untuk menyertai Dia, tinggal bersamanya. Oleh karena itu, Dia harus sanggup meninggalkan segala dan semuanya. Dengan demikian, Dia siap untuk diutus, maka salib menjadi bagian hidupnya. Orang yang dianugerahi lebih, dituntut lebih banyak darinya. Ingat perumpamaan tentang talenta. Tugas imam adalah sebagai nabi. Ia mewartakan. Sebagai imam, ia menguduskan. Dan sebagai gembala atau raja, ia menggembalakan semua umat yang dipercayakan kepadanya. Spiritualitas para imam adalah relasi terlibat dengan Yesus dan relasi terlibat dengan sesama. Ora et labora. Spiritualitas khusus tergantung dari karisma masing-masing tarekat. Terlibat bila dilihat dari sejarahnya, bukan perintah Yesus, hanyalah nasihat Injil. Tapi para pemuka jemaat Kristiani purba amat memperhatikan makna tinggalkan semua untuk Allah. Konsili Nisea 352 melarang siapa saja yang akan ditabiskan untuk menikah, tapi tidak melarang melangsungkan hidup berkeluarga kalau sudah nikah sebelum tabisan. Konsili 1139 menyatakan bahwa pernikahan sesudah tabisan itu tidak boleh dan tidak sah. Konsili Vatikan II 1965 dengan jelas menyatakan dan memperkuat hukum selibator. Dengan sakramen imamat, hidup berkeluarga tidak menjadi nomor dua. Dua-duanya sama-sama suci dan tidak ada yang lebih rendah, karena tujuannya tunggal demi kerajaan Allah, namun beda jalan dan sarananya. Kaum religius itu mengemban 3 tugas tanggung jawab kaum sebagai nasihat Injil untuk hidup dalam kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan dalam berbagai seginya. Masing-masing ordo atau tarekat menambahkan 1 kaul sebagai karismanya. Dengan sakramen imamat, seorang imam memiliki wewenang bertindak dalam kekuatan dan sebagai pengganti pribadi Kristus sendiri. Ia serupa dengan imam agung. Imamat itu suci, tetapi manusia yang mengemban imamat itu tetap manusia, tidak kebal terhadap kelemahan-kelemahan manusiawi, dosa, setan, dan maut. Imamat jabatan khusus itu bertugas menampilkan Kristus dan bertindak atas nama seluruh gereja. Berkah dalam.
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Rekan-rekan imam, saudara-saudari terkasih, hari ini kami sungguh berbahagia, bersyukur, sekalipun keadaan situasi amat sangat terbatas, tapi kami boleh berkumpul bagian berkumpul untuk merayakan Ekaristi syukur. Saudara-saudari terkasih, mari kita mengawali perayaan ini dengan seluruh kerendahan hati. Kita memohon rahmat pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
kami, misalnya seangkatan itu ada 15 yang ada di sini, Romo Harjo Eswanto CM, Romo Nesinus Vincentius CM, Romo Yohanes Kusno Bintoro CM, Romo Robertus Wijanarko CM, dan saya sendiri. Dan semalam atau kemarin sore juga mengadakan perayaan Romo Stefanus Rudi Sulistyo CM dan Romo Rafael Esarianto CM. Beliau berada di Belanda, semalam sudah mengadakan perayaan syukur. Kemudian teman-teman kami yang lain, Romo Stefanus Budianto SPG, mungkin sekarang masih di Taiwan ya, di Taiwan. Kemudian Romo Projo Kesutan Malam, Romo Andreas Andri Nur Cahyo Endra Wasito, Andreas Andri, Romo Vincentius Haryanto Kayetno, Romo Agustinus Tri Budi Utomo, dan Romo Yohanes Sanano Tri Nugroho, dan Projo itu Surabaya. Ya, teman kami juga sudah berpulang kepada Bapak selama-lamanya, Romo Kusnugroho, Romo Nunung, dan Romo Irwan Ivan Wibowo. Dan yang satu mengundurkan diri. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mensyukuri atas peristiwa agung ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ibadat lahiriah semata-mata tak dapat berkenan di hatimu. Engkau mengendaki agar kami mengabdimu setulus hati, agar persembahan kami nyata benar-benar. Pada diri Yesus Putramu telah kau nyatakan hukum baru, yaitu hukum cinta kasih dan kebenaran. Berilah kami kekuatan agar dapat melaksanakan kehendak-Mu dan mengabdi kepadamu dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada umatnya demikian, "Sekarang, hai Israel, dengarkanlah perintah dan hukum yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?
Demikianlah sabda Tuhan. Boleh menumpang dalam kemahmu. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak meninggalkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebab itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan,
untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu ia memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, ujar kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga pada pembacaan sabda Tuhan iman kita dikuatkan. Amin. Tahun lalu kami ber-15 itu ditumpangi tangan oleh Uskup Surabaya di lapangan. Kalau Bapak Ibu tahu, di Surabaya dulu ada Fullskate ya. Di sanalah kami ditabiskan, kami ber-15, PM 7, Projo 7, Projo Surabaya, kemudian SPD 1. Setelah perjalanan 25 tahun, orang mengatakan pesta perak, kami juga ingin merayakan. Memang rencana bisa macam-macam, sama-sama. Tapi kejadiannya inilah, ternyata ada pandemi, ada COVID. Sekalipun demikian tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih kami. Saya pribadi dalam refleksi renungan saya merayakan 25 tahun imamat ini, saya merenungkan bahwa imamat itu lahir dari atas. Imamat itu lahir dari Allah. Imamat lahir dari Tuhan. Maka imamat itu bukan dari dunia ini, bukan dari bawah, tetapi dari yang ilahi. Saya secara pribadi merasa ya orang biasa-biasa saja, tidak hebat, dari kampung dan seterusnya, belajar ya biasa-biasa saja. Tapi kok Tuhan mau memanggilnya, dan saya menjawab, ya Tuhan, saya mau. Maka sekalipun imamat itu lahir dari atas, bukan dari sejarah di dunia ini, tapi kenyataannya juga berhadapan dengan sejarah di dunia ini. Karena kami hidup, berkarya dan mengabdi di dunia ini, maka juga harus masuk terlibat dalam sejarah di dunia ini. Nah, untuk itulah, maka karena kami ditabiskan dan ditugaskan untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, Injil Tuhan, maka di dunia ini yang serba berubah ini, kami masuk sebagai imam, masuk di dalamnya, dan di sana kami harus juga belajar tentang tanda-tanda zaman. Setelah mengamati tanda-tanda zaman,
Kemudian kami memilih dari aneka macam pilihan tadi, terlibat dalam tanda-tanda zaman itu. Kami sebagai imam yang dipilih Tuhan dari atas, tadi lahir dari atas, tetap tidak berubah. Maka tugas pewartaan kabar gembira juga tetap, sekalipun nanti medan bakti tugas perutusannya berbeda-beda, tetapi intinya tetap yang dari Tuhan tadi tetap. Itu yang saya rasakan, saya renungkan. Maka untuk membaca tanda-tanda zaman ya memang tidak gampang, perlu pengetahuan yang tinggi. Syukur teman-teman saya ini hebat-hebat ya, pinter-pinter. Maka perlu pengetahuan itu. Di samping pengetahuan duniawi ini, pengetahuan teologi dan lain sebagainya, tetapi juga diperlukan hidup rohani yang mendalam, pengetahuan tentang rohani. Dan ini yang saya rasakan. Maka dengan mempelajari semuanya itu, akhirnya kami ditugaskan, ditempatkan dimanapun, inti yang diwartakan tetap kerajaan Allah tadi. Dengan mewartakan kerajaan Allah, kabar gembira, kabar sukacita, maka hidup saya sendiri, hidup kami harus tetap diresapi nilai-nilai Injil. Kami harus juga mengembangkan hidup rohani kami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, maka saya mengawali ini agak panjang sedikit supaya ya nanti mendengar suara-suara yang lain, maka nanti kawan-kawan juga supaya saya men-sharingkan pengalaman mereka, saya men-sharingkan tentang pergulatan mereka, refleksi mereka dalam merayakan 20 tahun imamat ini. Mungkin ya tidak panjang-panjang, banyak ya, bisa 3, 5 atau 6 menit masing-masing tiap orang. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Jadi kita mulai dari siapa ini? Dari sini ya, Pak Romo Harjo. Monggo. Terima kasih Romo Masno Thomas Suparno. Ya, jadi kebetulan juga usianya lebih tua dari antara kita semua setabisan bersama, maka singkatan itu pas untuk memanggil Romo Thomas Suparno dengan panggilan Masno. Bapak Ibu, saya Romo Harjo, ya salah satu Romo yang juga 25 tahun telah ditabiskan. Saya berasal dari Blora, paroki Blora, stasi Santo Paulus. Dari paroki itu, saya dari kecil memang lahir dari keluarga Katolik. Ayah saya seorang guru, ibu saya ibu rumah tangga, saya bersaudara 6. Jadi yang jadi Romo hanya saya. Kenapa saya kemudian jadi Romo? Karena memang kami ini hidup dalam lingkungan keluarga Katolik. Kami doa Katolik, kami hidup Katolik, kami sekolah juga sekolah Katolik. Kebetulan ayah saya guru di sekolah Katolik, sehingga di situ sering ketemu dengan Romo, suster, kegiatan-kegiatan paroki, kegiatan gereja, sehingga muncullah keinginan jadi Romo. Jadi Romo, kebetulan Romo di sana Romo CM. Saya kira dulu ya Romo itu CM semua seluruh dunia ya. Karena saya kira dunia itu ya hanya di paroki saya. Ya saya masuk CM. Apakah saya menyesal? Tidak. Saya juga akan jadi Romo CM. Saudara saya juga pernah ada yang masuk seminari tapi tidak tahan, akhirnya juga pulang. Jadi 6 saudara itu 5 laki, 1 perempuan. Akhirnya mereka semua berkeluarga. Karena kami ditanamkan oleh ya suasana tadi dalam keluarga Katolik, maka kami ini bangga dengan kekatolikan.
bangga dengan Tuhan Yesus, sehingga seluruh saudara, keluarga saudara, anak saudara saya semuanya, atau mereka dapat pasangan hidup semuanya Katolik. Bahkan orang tua sampai punya cicit pun Katolik semua. Ya, ini kami syukuri. Kami syukuri karena sedikit banyak panggilan itu muncul karena kami bangga mempunyai Tuhan Yesus. Dengan segala kelemahan atau kekurangan, tapi kami ingin setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami, ya terutama saya dari antara keluarga yang di Romo, ya akhirnya juga memberi warna dalam rumah tangga itu juga keluarga saya semakin bangga dengan Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap sama-sama setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Maka dalam rangka ini ya saya ingin terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberi anugerah sakramen imamat. Paling tidak kami masih bisa untuk ambil bagian semampu kami untuk melayani di gereja. Ya. Selama 25 tahun saya pernah tugas menjadi Romo itu, pertama saya di pedalaman Kalimantan di Paroki Serawai, Keuskupan Sintang, itu 6 tahun di sana sebagai Romo muda. Belum ada HP, belum ada jalan, semuanya naik sampan atau jalan kaki ya. Terus lalu pindah sedikit agak ke kota, sudah ada jalan, sudah ada telepon, itu tetap di Kalimantan, di Paroki Serawai, pindah ke Paroki Pino. Lalu kami juga 3 tahun di situ, saya 3 tahun di sana ya. Setelah 3 tahun di sana, saya 9 tahun dari keseluruhan Kalimantan Barat. Saya pindah di Kediri, di Paroki Santo Yosef Kediri. Paroki Santo Yosef Kediri, saya di sana menjadi Romo Paroki 6 tahun. Menjadi Romo Rekan 6 tahun. Jadi saya di satu tempat Paroki itu 12 tahun. Lalu 3 tahunnya saya khusus di pastoral pertanian ekologi. Jadi di situ yang disebut Gubuk Lasaris. Ya, itu. Saya di sana. Terus mulai tahun lalu saya pindah ke Surabaya di Paroki Kristus Raja. Jadi praktis pada dasarnya saya selalu jadi Romo Paroki. Sedangkan sampingannya itu untuk menghayati saya sebagai Romo CM, saya menciptakan karya-karya pemberdayaan melalui pertanian, melalui anak-anak, sekolah, asrama, panti, gitu ya. Itu tambahan-tambahan saja. Kenalan saya dan cerita sedikit tentang panggilan dan perutusan saya kira cukup. Terima kasih. Saya Romo Justinus doang, Justinus saja. Tapi karena waktu tapisan dilarang pakai nama Santo, maka kemudian ditambahkan Vincentiusnya, itu tadi nama sakramen Krisma. Di dokumen saya hanya Justinus. Saya berasal dari Paroki Santo Matius Pare, paroki kecil. Latar belakang keluarga memang hampir sama seperti Romo Harto. Bapak ibu saya dua-duanya pengajar dan guru. Karena itu sejak kecil dibiasakan untuk bekerja, dan kebetulan karena di rumah itu gemar membaca, hobi memang membaca. Lalu latar belakang keluarga ini nanti yang ketika saya merenungkan itu mewarnai panggilan saya ini. Saya sekarang ini tadi ketika merenungkan apa tuh 25 tahun setelah 25 tahun imamat ini, yang saya refleksikan itu begini para bapak ibu dan saudara sekalian. Terus terang saya tidak pernah berpikir tentang masa. Jadi tiba-tiba kok sudah 25 tahun. Padahal ketika biasanya orang kan berpikir ketika masih 1-2 nanti cukup lah, gimana ya bisa panjang gitu. Nah ini ya tiba-tiba sudah 25 tahun dan kemudian saya malah kaget, ini 25 tahun renungannya apa ini?
Lalu saya merenungkan begini, dari pengalaman saya itu warna tugas memang monoton. Jadi setelah tabisan tahun 96 itu diminta untuk di paroki dulu supaya ilmunya agak turun gitu. Lalu tapi sudah sebelumnya dikatakan nanti kamu studi dan kemudian akan bekerja di seminari. Oke. Jadi 2 tahun di paroki Kristus Raja Surabaya, kemudian saya studi di Roma. Di Roma Italia sana lumayan cukup lama saya harus studi 7-8 tahun. Tahun 2006 itu pulang. 2006 Mei itu pulang. Lalu setelah itu ya di seminari terus, di seminari tinggi. Saya dosen sekaligus jadi pembina para frater. Dan sampai sekarang ini sudah 15 tahun. Nah, Anda tahu semua bahwa irama kehidupan seminari itu ya seperti itu, rutin. Dan memang kayaknya cuma saya itu tidak pernah mempertanyakan kenapa sih itu kok rutin begitu. Sehingga mungkin karena hidup yang diisi rutin itu, seolah waktu juga berjalan begitu, karena tiap hari praktis harus ada yang dipikirkan, harus dikerjakan, sehingga tiba-tiba sudah plus gitu 25 gitu. Nah, lalu yang saya renungkan, apakah irama hidup yang monoton begini ini membuat stres? Nah, saya merasa tidak. Jadi saya yang merenungkan bahwa kadang-kadang panggilan Tuhan itu yang saya rasakan itu memang semua serba biasa. Tidak ada pengalaman yang luar biasa. Jadi dalam panggilan ya sama seperti biasa dari pengalaman di gereja, kemudian ini. Tapi tidak ada pengalaman yang khusus kalau disentuh Tuhan sungguh-sungguh sampai luar biasa sampai apa begitu. Tapi yang merasa dipanggil Tuhan, saya berusaha menjalani terus dalam pembinaan, berusaha tekun, setia. Dan karena mungkin kebiasaan di rumah yang diatur untuk rajin, untuk ini itu dan melakukan itu, akhirnya ya memang itulah karakter saya, berusaha tekun dalam setiap hari, berusaha untuk melakukan dengan baik. Nah, kadang-kadang pengalaman supaya melakukan sesuatu dengan baik itu membuat kayak semacam negatifnya itu perfeksionis itu. Jadi melakukan sesuatu dengan ya berusaha untuk baik, tapi kadang-kadang itu yang membuat stres, itu bukan hidupnya, tapi yang ini kadang-kadang terlalu banyak mikir ini, dan sehingga ini rambut turun semua ini. Kalau Anda perhatikan muda saya itu ganteng lah dengan masih, tapi ini hilang. Tapi ya tak saya sesali ya Tuhan, apalah. Lalu hanya ini bahwa saya hanya menghayati panggilan Tuhan itu ya tadi dalam ketekunan, dalam hal yang kadang-kadang tidak kelihatan dalam hidup yang sehari-hari. Cuma ketika saya berusaha yakin bahwa dengan menekun hidup sehari-hari dengan berusaha baik, dan itulah yang saya pikir juga berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur bahwa dalam pengalaman ini kadang-kadang Tuhan tanpa direncanakan memberi saya variasi. Ya kadang-kadang setelah tugas disuruh kemana. Kalau formator kan kadang-kadang enaknya itu dalam masa formatio itu ada pertemuan apa itu yang internasional. Nah, itu pergi luar negeri ya boleh. Kemudian di sana ya sekaligus tugasnya seminggu, nanti ada 3 hari awal, 3 hari akhir. Nah, itu untuk biasanya ada keliling-keliling gitu ya. Akhirnya itulah yang hiburan saya sejauh ini, dan saya bahagia bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk dalam pembinaan, dan saya hanya ingin menularkan melayani Tuhan. Kadang-kadang juga kalau kita hanya mengharapkan yang luar biasa mungkin akan kecewa karena kadang-kadang Tuhan tidak memberi itu. Tapi justru dalam kebiasaan, hal-hal yang biasa ketika kita berusaha untuk bertekun dan mengkaitkan dengan Tuhan, kadang-kadang di situ Tuhan justru akan menunjukkan dirinya. Itu saja yang ingin saya sharingkan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Baik, saya giliran berikutnya, saya Romo Jack, Pembicara Wijanarko. Jadi masa muda saya itu saya lewatkan dengan Romo Hardo di Blora, sama-sama Mudika, sama-sama Lucia.
beliau misdinar di sana. Kemudian masuk seminari juga sama-sama. Ketika masuk seminari itu bayangan saya nanti kalau jadi romo itu enak bisa pergi ke sana kemari dengan umat, kemudian bisa kunjungan, bisa bergaul dengan anak-anak muda, dengan anak-anak, mengajar, karya sosial, pergi sana ke stasi-stasi. Bayangan saya seperti itu. Tetapi selama menjadi romo, menjadi imam, ternyata bayangan-bayangan itu tidak terjadi. Jadi sebagian besar waktu saya ya untuk di dunia pendidikan, rapat-rapat ini dan itu. Lalu sekarang bersama dengan Romo Yus ngajar di Malang, jadi lebih sering ketemu komputer daripada ketemu orang. Jadi ini memang dari hari ke hari ya pekerjaannya baca, ngajar, administrasi depan komputer. Ya tidak punya umat, sehingga kalau pesta gini ya ikut saja. Kemarin ikut Romo Harjo, sekarang ikut Romo Thomas gitu ya. Ya itu, jadi memang kegiatannya seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana saya memaknai 25 tahun imamat, ya tentu saja bersyukur ya. Sama dengan orang yang hidup berkeluarga, 25 tahun itu juga disyukuri. Mungkin syukurnya juga tidak seheboh ketika 50 tahun. Tetapi ya ada alasan untuk bersyukur selama 25 tahun itu. Bersyukur karena ya apa yang diberikan Tuhan masih berusaha saya rawat dan saya hidupi. Apa yang dulu saya perjuangkan di seminari masih juga bisa saya rawat dan saya hidupi. Kemudian juga saya bersyukur karena selama menjadi imam juga banyak perhatian, dukungan dari umat. Kemudian juga di antara rekan-rekan imam seangkatan itu memang kesehatan saya kurang baik, jadi ada beberapa kali sakit. Tetapi toh sampai saat ini masih bisa berkarya, masih bisa berperan. Itu suatu yang saya syukuri. Memang kalau soal tantangan itu setiap usia imamat itu punya tantangannya tersendiri. Ketika imam muda, dulunya hidup di seminari, temannya banyak, lalu tiba-tiba tugas di paroki atau di lingkungan sekolah, itu biasanya pengalaman-pengalaman kesepian, pengalaman butuh diterima, pengalaman untuk diyakinkan bahwa yang dipersembahkan itu layak, itu kebutuhan itu muncul, dan bisa jadi kebutuhan itu sangat berlebihan. Jadi setiap usia imamat itu tantangannya beda-beda. Ketika sudah mulai senior, itu sudah merasa yakin dengan kontribusinya, juga ingin mengekspresikan apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Lagi-lagi kalau pas saja itu baik, bisa jadi juga berlebihan dan bisa jadi kurang. Juga ketika usia sudah mulai kepala 5, itu biasanya ya merasa sok ngerti dan sebagainya, itu juga muncul, juga ingin bahwa apa yang menjadi pendapatnya, pikirannya itu yang benar karena dia sudah berpengalaman. Godaan-godaan untuk berlebihan dalam hal semacam itu juga muncul. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa setiap usia imamat itu memang tantangannya berbeda-beda, sehingga seni untuk mengolah tantangan semacam itu juga berbeda-beda. Kalau saya katakan tadi di usia muda itu orang gampang kesepian, butuh relasi, butuh merasa diterima. Kemudian di usia yang lebih medior itu ya godaannya berbeda, dan resep untuk mengelolanya juga berbeda. Mungkin orang butuh saya mempunyai warisan tertentu dan sebagainya, itu macam-macam. Pokoknya setiap usia itu berbeda tantangannya, dan seni untuk mengelola godaan-godaan dan tantangan itu berbeda. Juga setelah 25 tahun saya tidak berpikir bahwa godaan itu akan berakhir. Tantangan atau godaan dalam menghidupi imamat itu akan dialami oleh setiap orang ya selama hidupnya. Karena itulah
perlu selalu ditemukan seni bagaimana mengelola sehingga nakernya itu selalu pas, tidak keladuk, tidak kurang begitu. Itu selalu yang saya rasakan. Karena itu sekali lagi saya juga sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk berkarya. Saya juga masih bisa menghidupi apa yang saya perjuangkan, dan juga terlebih juga umat juga banyak mendukung. Seperti kegiatan ini kan persiapannya jadi ribetnya juga banyak, orang yang terlibat juga banyak, sehingga sekaligus saya merasa ini adalah juga dukungan, dan terima kasih untuk dukungan umat semacam itu. Terima kasih. Semua sudah yang diceritakan itu sama. Nama saya Romo Kusno Bintoro dari Gunung Kidul. Saya ingin bersama-sama dengan Rasul Paulus mengatakan demikian ya. Insang kuaila putuan sita sesegansi. Artinya itu selalu berbahagia, tak putus-putusnya berdoa, dimanapun kita harus bersyukur. Menurut saya demikian. Terima kasih. Orang hebat itu kalau ngomong ya sedikit tapi bermakna. Karena di tempat saya suruh duluan tadi karena pertama lebih senior dalam imamat. Tapi kalau soal usia saya hanya bisa tipis dengan Romo Thomas. Karena saya panggilan terlambat. Saya di tempat di belakang saya ini ada 2 mantan orang hebat provinsial. Romo Kusno yang baru ini tadi dulu provinsial di Taiwan. Romo Jack jadi provinsial yang baru saja beberapa tahun yang lalu. Kalau saya disuruh memilih, sebenarnya sejak dulu saya sudah tidak mau jadi imam. Kalau saya disuruh milih jadi imam atau jadi awam, saya milih jadi awam. Dulu ketika saya iseng-iseng, ya memang saya keluarga saya itu campuran. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Tapi dari keluarga besar memang ada yang Katolik. Bagi saya imamat itu terlalu tinggi untuk saya raih. Jadi saya dulu itu awalnya ketika setelah di Katolik sebenarnya nggak punya angan-angan. Alangkah bahagianya orang tentramnya kalau orang itu berjubah, hanya lihat orang berjubah. Lalu ketika saya selesai kuliah, iseng-iseng ikut-ikutan Romo Didi sebagai OMK, tapi saya OMK orang muda ketuaan. Romo Didi baru lulus SMP, saya sudah lulus kuliah, jadi orang muda ketuaan. Tanya-tanya Romo Didi itu ikut kelompok panggilan, lalu masuk seminari menengah di Garut. Saya waktu itu hanya ngomong-ngomong, lalu aku pengen masuk biara. Pikir saya jadi biarawan ya kurang berdoa di tembok biara, nanti kerja di situ. Pokoknya orang hidup suci-suci di seputar liturgi lah. Lalu saya iseng-iseng masuk biara. Lalu biasanya saya membuktikan sendiri, yaitu live-in di 2 tempat biara. Salah satunya saya sempat membuat lamaran, interview, dan diterima, disuruh masuk sebagai aspiran. Tapi begitu masuk saya malah berontak, gak jadi, menakutkan di biara itu. Di samping itu saya mungkin adik-adik saya juga masih perlu bantuan sekolah dan sebagainya. Lalu saya melepaskan, nggak jadi, sudah saya batalkan semua. Begitu dapat surat panggilan, dikira pimpinan biara itu dikira saya datang itu untuk menyerahkan diri, tapi saya justru menarik lamaran saya, batalkan, nggak jadi. Saya putuskan saya nggak jadi masuk biara. Sulit, saya bilang gitu. Apalagi menjadi imam tak terbayangkan sulitnya.
harus orang pinter seperti Romo Justinus yang studi, Romo Jack dan sebagainya. Wah, sulit pokoknya saya mengatakan. Akhirnya saya memutuskan tidak jadi. Pokoknya sudah tak mau masuk biara. Selain karena orang tua juga melarang, saya juga tidak mau lagi. Tapi oleh seorang Romo saya diberi kesempatan dikuliahkan lagi. 1 tahun saya keluar, mengundurkan diri, mau cari pekerjaan. Saya datang ke Romo Paroki. Romo, saya dulu pernah kuliah ini, pernah mau masuk biara tidak jadi, saya mau cari kerja. Romo Paroki mengatakan, oh ya, besok saya antar cari pekerjaan. Saya diantarkan ke seminari. Loh, saya ini nggak mau. Lalu ada umat yang mengatakan, wis menemoy, manotoy. Saya nggak mau sudah. Masuk apalagi suruh masuk seminari, nanti studinya berat. Saya nggak mau pokoknya. Tapi lagi-lagi orang itu mengatakan, manotoy karo Romo. Jadi aku manut, saya diantarkan ke Garut. Romo Pandu mengatakan, ini ketuaan, expired, gak bisa masuk seminari. Mengantarkan lagi ke seminari Langset, gak terima. Romo Ponti, maaf Romo, ini sudah terlambat, sudah bulan 10. Mengantarkan ke provinsial ke Surabaya, suruh bikin lamaran. Saya sebenarnya setengah hati sudah, tapi ya sekarang menuruti Romo itu aja. Untuk menyenangkan Romo ya sudah saya ikuti. Nanti kalau nggak terima ya sudah kerja seperti biasa. Cuma saya tidak ada keinginan. Tapi lalu saya dimasukkan. Akhirnya ini kesabaran Romo Ponti itu nyurati terus gitu, ngasih jawaban. Akhirnya diterima di CM. Itu pun saya awal juga hanya setengah hati. Pokoknya terjadi brother ya setahun 2 tahun lah pakai jubah selesailah pulang saya bilang begitu. Tapi menjelang itu saya tingkat 1 semester 3 Romo Paroki saya meninggal. Romo Sebastian Purmasari di Magetan meninggal. Lalu ketika saya melayat di depan peti saya mengatakan, kalau sekarang saya mau protes Romo Purmasari sudah meninggal, saya protes pada siapa lagi? Wis tak lakoni ae wis. Pokoknya saya ingat kata Romo Paroki, sudah kamu turuti saja. Ibaratnya Yesus mengatakan, Tuhan, saya sudah menebarkan jala gagal. Tapi karena Engkau yang mengatakan, saya ikuti. Ya wis saya ikuti. Pokoknya saya jadi Romo, saya ikuti saja. Perintah atasan, tugaskan di mana saja saya ikuti. Sudah hanya itu aja. Pokoknya urip itu lalakon dilakoni ae. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romo yang telah sharingkan apa yang dihayati dalam hidup imamat. Ya, karena kami masih ada 2 itu, tapi mereka ada di Belanda ya. Romo Rupi Sulistyo dan Romo Rafael. Rafael itu ahli sejarah, pintar sekali bahasa. Romo Rupi itu ahli nata duit ya, ahli cari dan menata keuangan. Maka cocok juga di sana. Kami bertujuh itu ya kompak ya. Kalau ya berbahagia, tapi juga ada prihatinnya ya. Karena apa? CM itu sudah 25 tahun. Kami bertujuh itu belum terpecahkan sampai 25 tahun ini. Semoga ke depan itu ya ada tabisan yang lebih dari 7 sehingga terpecahkan ya, dan juga lebih banyak. Nah, memang kami juga kalau kumpul itu bergurau, berkelahi itu biasa ya. Kalau olahraga itu tabok-tabokan bersama dengan orang ini teman paroki ini, Justino, olahraga paling pandai ya Romo Harto ini. Ini ahli persapian, kalau ingin tanya tentang sapi, tentang bersusu, tentang pertanian, ya beliau ini ahlinya ya. Nah, kalau ingin bertanya tentang ini baik atau buruk, milih ini boleh atau tidak, ada pilihan sulit-sulit ini bagaimana seperti Injil hari ini ya, memilih ini yang memilih yang di luar atau yang di dalam.
Baiknya gimana? Ini ada dokternya, ini dokter moral sama Yesus ini ya. Kalau ingin bertanya yang rumit-rumit, tetapi bisa dijelaskan dengan gampang, dengan mudah, ahlinya ya Cek ini ya. Ini dokter filsafat ya. Kalau ingin bahasa Mandarin yang bagus, tanya ke Romo Kusno setelah kabisan lalu ada di Thailand dan di Cina sampai tahun ini dan kemudian nanti akan bermisi ke tempat lain. Jadi ya inilah rahmat dari Tuhan yang kita syukuri, berterima kasih. Karena itu kami juga mohon dukungan doanya supaya kami semua sehat, bisa melayani dengan baik dan saya ya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perayaan ini. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Doa umat. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya terkasih. Puji syukur atas ulang tahun imamat para Romo CM yang ke-19, 25, dan 34 tahun. Semoga berkat ketaatan melahirkan sukacita dan cinta pada imamat. Marilah kita mohon. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paulus, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harfiah. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa membimbing masyarakat kita agar selalu menjunjung tinggi keadilan tanpa melupakan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang merasa terpencil di sekitar kita, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang terpencil di sekitar kita, agar jangan merasa kesepian ataupun terasing, tetapi tahu bahwa mereka semua masih termasuk hitungan kita. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita jangan terlalu kesal akan perkara-perkara kecil sesama kita, melainkan selalu terbuka terhadap sesama. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu. Kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar hidup kami semakin mirip dengan teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Lanjutkan dengan persembahan kita.
kamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, hidupilah kami dengan roti dan anggur, dengan cinta kasih dan keadilan, agar dapat menjadi pengikut Yesus Putramu, serta memasuki tanah kedamaian sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Fransiskus, dan Uskup kami, Henrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menghapus
anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, barulah kiranya kami berkat Roh Kudus dan yang Kau curahkan kepada kami. Semoga kami dapat menjauhkan diri dari segala kelaliman terhadap sesama, serta melayani sesama dengan cinta kasih, sebagaimana Yesus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Silakan duduk sejenak. Mungkin kalau ada pengumuman yang mau disampaikan, silakan. Yang terkasih, para romo, suster, para undangan, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Selamat siang berpaksa ini. Puji syukur kepada Allah Bapa di surga yang oleh karena kasih-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk merayakan misa syukur perak imamat bagi kelima romo-romo JM. Propisiat untuk Romo Thomas Suparno JM, Kepala Paroki Santa Teresia Pandaan. Propisiat juga kepada Romo Robertus Wijarnato JM, Romo Yohanes Kusno Bintoro JM, Romo MM Hardo Iswanto JM, dan Romo Vincentius Justinus JM. Selamat berbahagia atas imamat yang ke-25 tahun. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan penuh semangat dalam menjalani panggilan perutusan. Juga tak lupa kami ucapkan propisiat kepada romo rekan paroki kami, Romo Stanislaus Elanor Beda JM, yang minggu lalu berulang tahun imamat ke-34. Kepada Romo Marianto JM yang juga berulang tahun imamat ke-19 15 Agustus yang lalu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Romo Marianto, Romo Ignas Suparno yang telah memberikan izin kepada kami menggunakan pelataran Gua Maria sebagai tempat misa syukur pada pagi hari ini. Kepada Suster Piska yang telah mengizinkan ruang makan untuk kami gunakan untuk jamuan sederhana siang ini. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu inisiator yang telah berinisiatif untuk menyiapkan dan merayakan misa perak imamat 20 tahun ini. Kepada anggota KOR yang sudah berkenan berlatih dan hadir dalam misa syukur ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik tim Komsos Paroki yang membantu mendokumentasikan baik berupa video maupun foto. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para romo, suster, undangan, Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan yang ada pada misa maupun jamuan sederhana nanti. Akhir kata, izinkan saya memberi sebuah pantun bagi para romo yang berbahagia. Jalan-jalan ke Gria Samadhi Vincentius, melihat buah durian bergelantungan. Para romo selalu sehat dan semangat agar setia pada imamat dan perutusannya.
Burung kutilang bernyanyi merdu, menambah ceria di pagi hari. Buah semangka, buah kodondong, para romo, enjoy dan happy dong. Terima kasih. Ya, terima kasih mewakili para romo yang diceritakan pada Dewan Kepala Paroki, saudara-saudari, Pur dan liturgi. Terima kasih kepada Romo Tanis yang telah menyiapkan liturgi dan tektur dan lain sebagainya. Terima kasih pada Romo Marianto, Romo Ignat dan para suster yang berkenan kami boleh meminjam tempat untuk perayaan ini. Semoga Tuhan sendirilah yang membalasnya, Tuhan sendirilah yang menganugerahkan kebaikan kepada semuanya. Amin. Terima kasih. Sekarang mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mereka